Mestinya begitu. Ya. Jadi ini berarti liburan hari pembuktian. Bikin orang tua kita senang dan bahagia. Bikin dia bangga, bikin dia senang. Dia senang sehingga hasil jerih payahnya nggak ngerti hujan, nggak ngerti panas, nggak ngerti dimarahin bosnya, nggak ngerti berantem sama polisi di jalanan buru-buru untuk mengejar setorannya agar bisa menyekolahkan, mondokin kita anaknya. Ya, kadang mungkin keringan, aduh gimana nih anakku minta beliin baju baru, minta beliin jilbab baru, minta beliin buku, minta beliin begini. Ini sudah datang bulanan untuk belanja anakku, untuk uang sekolah anakku. Tidak peduli dia. Yang penting kamu tetap mondok. Kasih bukti bahwa keringatnya tidak sia-sia. Harapannya tidak hanyut, tidak sirna begitu saja. Ya, kasih bukti bahwa ada hasil. Hasil yang dia lihat nggak muluk-muluk. Dia hanya ingin lihat jilbabmu rapi. Kalau kamu masuk rumah selalu baca salam. Kalau kamu keluar rumah, kamu perhatikan pakaianmu rapi. Kamu masih punya rasa malu. Dia hanya pengen lihat sholat kamu jaga sholat jamaah, jaga sholat di awal waktu kalau tidak bisa berjamaah. Dia hanya pengen lihat kamu selalu baca Quran. Di saat transit nonton TV orang azan, kamu matiin, kamu sholat. Dia hanya pengen lihat bagaimana kamu mengamalkan ilmu agamamu. Itu yang pengen dilihat oleh orang tua kita. Gak mulu-mulu. Dia nggak pengen, ayo hafalan setoran dong. Nggak ada orang tua kita gitu. Hadisnya 40 udah selesai. Coba mama tes, nggak ada. Bahasa Arabnya udah bagus belum? Ayo dialog bahasa Arab. Nggak ada orang tua gitu. Bahasa Inggris lucu, nggak ada. Tapi yang dibutuhkan orang tuamu, adab dan akhlakmu, amaliyah ibadahmu, bagus apa tidak? Susah apa enggak tuh? Susah apa enggak? Enggak susah kalau kita memang jalanin di pondok selama ini dengan kesenangan. Ya, di pondok ini kita dengan happy. Bahwa inilah hari-hari kita. Tidak merasa dipaksa, tidak merasa didorong terus, takut iqab, enggak. Tapi itu kita laksanakan karena dasar cinta kita terhadap diri kita. Pengen lebih baik. Kamu pengen lebih baik enggak? Pengen lebih baik apa enggak? Pengen. Maka kita buktikan kebiasaan yang ada di pondok, kita buktikan di rumah. Itu satu tuh. Ya, nasihat pertama itu. Pesan pertama, kita pengen pulang bukan untuk merdeka-merdekaan, pengen bebas-bebasan. Sehingga sekarang udah pesan sama temenmu, WA-mu ingat ya, ntar kita di grup, bikin grup sendiri. Ada yang udah bikin grup WA di kelas, ada yang bikin grup sekamar, ada udah bikin geng-geng. Nah, ini nanti kita ini ya, ada udah bikin janjian, ketemuan di mana. Ada yang sudah bikin rencana, mau jalan-jalan kemana, ya macam-macam tuh, ya. Bukan holiday, bukan senang-senang, pulang juga. Karena kita orang yang berbeda, kita orang pilihan, kita bukan orang sembarangan. Santri hafizah bukan orang sembarangan, tapi orang yang dipilih oleh Allah. Ya, karena nggak mudah dan nggak semua orang bisa bebas berbuat apa saja. Satu. Yang kedua, yang selalu tidak bosan-bosan, Ustadz ingatkan, nasihatkan, di saat kamu pengen pulang liburan, adalah kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Selalu diingatkan itu. Ya, yang paling kita kangen kalau di pondok tuh adalah ibu kita, bapak kita, orang tua kita. Kangen sekali kita tuh kalau lagi mondok tuh. Sehingga kita tunggu-tunggu kapan kita boleh nelpon. Kita tunggu-tunggu kapan ibu dan bapak kita mudik. Kita kangen sama dia. Sekarang kangen sama dia itu karena kita kasihan sama diri kita atau karena kita nyayangin mereka. Kasihan sama diri kita tuh maksudnya, masa sih anakmu nggak dilihat? Tahu nggak anakmu makan apa di sini? Tahu nggak anakmu diapain sama musibah di sini? Tahu nggak anakmu diapain sama teman-temannya di sini? Tahu nggak anakmu begini. Jadi dia menyesali nasibnya, sementara orang tuanya itu dianggap tak mempedulikan dia. Berarti dia sayang sama dirinya, nggak sayang sama orang tuanya. Tapi yang membuat kita kangen itu adalah kita kepengen lihat orang tua kita bahagia. Kita merasa bahagia kalau bersama dia. Ya, ingin melihat dia tersenyum, melihat dia tertawa. Itu kangen yang bisa membuat kita berbakti pada mereka. Maka saat kamu pulang, bikin ibumu tersenyum, bikin ayahmu tersenyum, bikin umimu tersenyum, bikin abimu tersenyum. Senang di rumah itu. Bahagia dia. Ya, bersyukur banget dia punya kamu di rumah. Susah itu? Enggak susah. Ya, enggak susah bikin orang tua kita senang, lihat bangga dia, mungkin menangis haru dia ngelihat kita tuh. Susahkah? Enggak susah. Caranya, pulang, pertama sampai di rumah,
kamu nyampe, punya kamar kah atau nggak punya kamar lah, hal yang perlu kamu lakukan pertama, minta maaf sama ibu bapak. Ya, peluk dia, kemudian minta maaf dan minta doanya. Ibu, maafkan Ananda, maafkan saya. Kalau selama ini nyusahi, kalau selama ini bikin repot, kalau selama ini bikin ibu menjatuhkan air mata, bikin ibu sedih, maafkan anakmu ini. Abi, salam, minta maaf sama dia. Ya, anakmu belum bisa buat apa-apa, baru bisa bikin susah, bikin repot. Mohon dimaafkan. Mohon ridhonya. Itu pertama dulu tuh. Jadi minta maaf, sebutin kalau kamu tuh gak pengen jadi bebannya. Pengen berbuat baik sama mereka. Pengen membahagiakan mereka. Itu bikin orang tua kita terharu banget. Senang banget dia. Ya. Setelah itu, kita bikin senang begitu, atau bikin mereka terharu begitu, minta maaf terhadap orang tua. Yang kedua, kita lakukan berusaha mengurangi bebannya, membantunya. Apa yang bisa kamu bantu? Kamu bisa nyapu di rumah. Bisa nyapu nggak? Bisa. Besoknya pagi-pagi kamu ambil sapu, sapu rumah tuh, bersihin rumah tuh. Nah, kalau ada baju-baju ya adik-adik kita yang nggak dilipat, dilipat, dirapiin, masukin lemari. Pokoknya rumah-rumah ada buku-buku kakak kita nggak dirapiin. Jadi kerja kita hari pertama itu piket, piket akbar, piket akbar di rumah. Nggak disuruh, nggak diawasi, kita laksanakan sendiri. Habis itu kita ke dapur, ada piring kotor, cuci piring kotor. Bisa cuci piring, cuci piring. Ya, ditaruh. Lihat panci, kuali, periuk kotor, bersihin. Kompor, bersihin. Sibuklah kita hari itu. Dari pagi sampai jam 8, sampai jam 9. Nah, sibuk aja kita, Masya Allah. Itu ibumu yang ada di rumah. Meleleh air matanya. Aduh, anakku udah bisa cuci piring. Anakku sudah bisa cuci kompor. Cuci kompor. Apa? Cuci apa tuh? Apa namanya? Panci. Nah, dia lihat, aduh anakku udah bisa bersih-bersih. Kamu bersihin semua di rumah. Artinya kamu bekerja. Jangan pas nyampe di rumah, hari pertama tidur ambil HP. Ah, udah. Tuh main Facebook, masuk di kamar, kunci kamar tuh. Ya, atau nonton, apa tuh, film kartun, animasi, Jepang. Nonton apa lagi tuh? Hah? Apa nonton apa tuh? Film Sakura apa? Film Korea, drakor atau film horor. Nonton. Aduh, makmu biasa, biar aja lah. Selama dia capek di pondok, mungkin capek belajar, dia positif aja pikiran orang tua kita sama kita itu. Tapi itu nggak baik. Apa salahnya kamu aktif, bersihin segala macam tuh, ya? Hmm. Membantu merawat orang, meringankan orang tua tuh besar sekali pahalanya. Ya, kalau bisa mau malam-malam tuh, ibumu capek, aja ngobrol, pijitin ibumu, pijitin, pijitin ibu nih. Oh, aku pijitin. Kan di pondok nggak pernah pijitin ibu, ya kan? Sekarang kamu pulang, selagi ibumu masih ada, masih bisa kamu pijitin. Nih Kak, Ustadz ingat, kalau kita kehilangan uang, kurang uang, uang itu bisa dicari. Uang bisa dicari. Kalau kita kurang ilmu, tak ada ilmu, ilmu itu bisa dipelajari. Tapi kalau kesempatan berbuat baik sama ibu dan bapak kita tidak ada lagi, sampai kapanpun kamu akan menyesal karena tidak bisa berbuat baik. Jadi selagi orang tua kita ada dan kita ketemu sama dia, udah kamu berbuat baik sama dia. Ustaz pernah baca itu. Dulu katanya di Saudi Arabia itu, ada seorang anak yang bernama Abdullah ngerawat ibunya, dibawa ke rumah sakit, dokter mau berobat, tapi ibunya ini teriak-teriak, berontak-berontak gitu, tantrum apa namanya itu, tantrum, berontak-berontak, teriak-teriak gitu, dipegangin, sampai-sampai teriak-teriaknya itu nggak maunya itu mau lepas jilbab, dibaikin oleh anaknya dengan sabar, mau kabur dia dipegangin, dipeluk, akhirnya berhasil dibawa ke ruangan dokter. Waktu dokter itu mau nanya, yang sakit siapa? Ibu saya. Nah, ibunya berdiri malah muter-muter, keliling-keliling gitu, keliling dokter dia. Ya, heran dokter, ini sakit kok muter-muter nih. Terus dibilang oleh anaknya, memang maaf dokter, ibu saya agak terganggu. Sejak kapan?
Sejak lahir. Hah? Sejak lahir? Iya. Kok bisa ada lu? Ada kamu? Kok bisa kamu ada gitu? Ya, maksudnya gimana ibunya? Iyalah atas izin Allah. Dulu kenapa bapak saya tuh kebetulan dia berjodoh dengan ibu saya, hanya kepengen punya anak. Maka dia menikah dengan ibu saya. Kakek saya, bapaknya ibu saya ini mau menikahkan dengan berbagai syarat lah. Tapi nggak bertahan, hanya bertahan sebulan 2 bulan. Akhirnya bapak saya pergi karena nggak tahan lihat istrinya begini. Kakek saya yang merawat karena dia sudah biasa dari kecil ngerawat. Akhirnya hamil, lahirlah saya. Terus dengan saya kakek ngerawat sampai umur 10 tahun. 10 tahun lebih kakek saya meninggal. Akhirnya saya ngerawat ibu saya. Saya rawat ibu saya ini, kadang dia berontak-berontak. Kalau mau lari, saya peluk, saya masukin kamar. Saya bujuk-bujuk supaya tenang. Kalau berontak betul, kadang-kadang saya ikat kakinya. Supaya dia jangan kabur. Karena sering kabur. Kadang-kadang dia buka pakaiannya lari. Saya tutupin. Sehingga begitu terus sampai saya dewasa. Nah sekarang saya mau berobat. Mau ngobatin ibu saya ini ada penyakit dalam. Coba apa penyakit yang bisa disembuhkan dokter. Terus tiba-tiba ibunya itu duduk, lihat ada kalender, gambar Ka'bah, tunjuk sama ibunya tuh. Aku pengen umroh. Gitu. Aku pengen umroh. Dia kan orang Saudi. Heran Pak dokter ini. Kok ibumu tahu umroh? Emang sering diajak ke Ka'bah? Kata anaknya Abdullah ini. Ibu saya itu di rumah. Kalau lagi lihat Ka'bah, itu dia, aku pengen ke situ, aku pengen ke situ. Maka setiap dia pengen pergi ke Ka'bah, aku ajak dia ke Ka'bah. Aku ajak dia umroh. Bukankah seorang yang istilahnya majnun, ini nggak wajib ibadah? Kok bisa diajak umroh begitu? Bukan begitu, Pak Dokter. Selama saya melaksanakan apa saja yang ibu saya inginkan, dan saya mampu, saya akan laksanakan. Karena saya yakin dialah pintu surga saya. Masya Allah. Lalu dokter ini malah menangis. Nangis dokter itu. Ya pulang ini, orang ibu menangis dia. Kenapa? Ini anak bisa saja ibunya dititipkan di rumah sakit jiwa atau di panti asuhan. Tapi dia mau membela mati-matian ibunya. Kenapa? Karena kesempatan berbuat baik sama ibu itu hanya sekali. Selama dia hidup. Nanti kalau dia sudah enggak lagi, semua hanya tinggal kenal. Maka sekali kamu ketemu dengan orang tuamu, dengan ibumu, apapun kondisi dan beratnya, itu adalah ujianmu sebagai anak. Raih surgamu dengan berat. Maka kita pulang nanti minimal mijitin, minimal meringankan bebannya cuci piring, minimal mengurut kakinya supaya jangan capek, minimal meringankan bebannya ngasuh adik. Jangan tambah bebannya. Prinsipnya, kalau enggak bisa membantu, jangan menyusahkan. Kalau enggak bisa membantu, jangan bikin susah. Kalau tidak bisa bikin dia tertawa senang, jangan bikin ibu menangis karena perbuatan. Ya, insya Allah. Nah, sekarang kesempatanmu pulang 10 hari. 10 hari kamu setiap hari bersama ibu dan bapak. Maka 10 hari itu kesempatanmu untuk berbuat baik sama ibumu. Berbuat baik sama ayahmu. Berbuat baik sama bapakmu. Berbuat baik sama umimu. Lakukan apapun yang bisa bikin mereka senang. Apa saja. Bisa bersih-bersih. Bisa nyapu-nyapu. Bisa cuci piring. Bisa bantu masak. Bikinkan kue. Bisa apa aja. Ya kan? Bisa apa saja. Jangan sakiti hatinya. Jangan bikin nangis dia. Jangan bikin kesel dia. Kalau dia bilang, jangan nonton TV. Matiin udah. Lalu dia ngomong, tiba-tiba, marah aja deh. Sampai berdiri rambutnya. Saking marahnya, naik paning, tinggi, meledak-meledak. Jangan pernah dijawab. Marah dia, udah kamu ini udah dipondokin, udah diginiin, masih aja menjauh orang tua, bunyi, datang bom. Meledak. Kamu nunduk, maaf, maaf, Umi, maaf. Cukup maaf, jangan bantah. Jangan tantang matanya. Salah saya apa? Marah-marah aja sih. Jangan. Kenapa ngomong? Jangan coba-coba begitu. Ada orang bikin status. Kamu tahu status? Hah? Status Facebook atau status WA gitu. Bukan statusmu. Apa statusnya? Hah? Apa ya? Dia bikin statusnya begini. Seorang ibu nih. Tidak ada sakit daripada sakit melahirkan.
Karena sakit melahirkan itu, ya orang bilang, ini orang bilang nih, saya nggak tahu, karena saya belum pernah melahirkan. Katanya ibu-ibu nih, melahirkan itu sakit sekali, ya. Sakitnya seberapa? Sama dengan tulang dikumpulin, tulang kaki, tulang tangan, tulang sebelah tulang dipatahkan serentak. Sakit, ya. Itu sakitnya melahirkan. Jadi tidak ada sakit yang lebih sakit daripada sakit melahirkan. Dan dia melahirkan kamu berarti sakit sekali. Kecuali nada tinggi suara anaknya. Nada tinggi kamu kepada ibumu itu lebih sakit daripada dia melahirkanmu. Waduh. Sakitnya tuh di sini. Ya, gara-gara kamu. Ngapain sih? Apa sih? Apa sih? Gitu kan. Marah-marah aja. Jadi kalau ibu kita marah atau bapak kita marah, nah, ngerti kita tuh marahnya kenapa? Ngerti nggak? Enggak. Nggak apa-apa. Bilang, tapi jangan coba-coba dijawab, jangan coba-coba dibantah, jangan diajak berdebat. Wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qaulan karim. Jangan katakan jangan katakan cis, tapi balas dengan perkataan yang baik. Gitu sama ibu tuh. Ya, nanti kamu akan ngerasain deh kalau udah punya anak. Sekarang kan masih anak-anak. Besok bakal punya anak. Amin. Amin dong. Amin. Nanti kamu akan ngerasakan anakmu bakal lawan, bakal bentak, bakal judesin. Masya Allah itu, ngurut dada. Jangan sampai tinggi nada kita dari nada ibu kita. Jadi jangan nyakitin. Jadi kalau tidak bisa nyenangin, tak bisa ngebantu, rumusnya jangan pernah nyusahin. Jadi prinsip kita pulang itu 10 hari cuman 10 hari. 10 hari. 10 hari nggak bakal nyusahin. 10 hari nggak bakal nyakitin. 10 hari nggak bakal ngajak berdebat. Nggak bakal ngajak bertengkar. Ya. Nah, jadi dengerin ibu kita. Kalau dia bilang, kamu tuh begini, begini. Ya, Ma. Ngerti nggak? Kagak. Ngerti gitu. Dipahami ibu kita. Apa aja tuh. Nurut. Ya. Nah, saya pertama nih. Yang kedua. Pertama kedua sih. Kedua. Jadi yang kedua, kamu pulang kesempatanmu untuk berbuat baik sama ibumu. Ingat, kesempatan itu nggak selalu ada. Ya. Oh, nanti kan bisa lagi Ustadz. Saya 10 hari, kemudian balik ke asrama 15 hari, ntar liburan lagi, lebaran. Iya, kalau kita ketemu lagi sama orang tua kita. Iya, kalau kita ketemu dalam mereka keadaan sehat. Tapi kan kita nggak tahu. Kita yakin, boleh jadi kita tak punya kesempatan. Mungkin dia merantau, mungkin dia pergi, atau mungkin macam-macam, mungkin itu. Maka kesempatan kita saat kita pulang, nih kesempatan saya terakhir. Ya, bisa? Bisa berbuat baik sama ibunya sampai di rumah? Bisa apa tidak? Halo? Bisa apa tidak? Yang mantep dong jawabnya, yang mantep. Bisa apa tidak? Nah, begitu, alhamdulillah. Jadi bisa, jangan begitu. Ya, yang ketiga. Ini 3 apa 3? 3 ya. Yang ketiga, masa ujian. Kamu teguh apa tidak? Apa itu? Karena kamu kalau pulang ke rumah itu bebas, merdeka. Yang paling pertama main HP, ujian. Jadi ujian pertama itu main HP. Kamu bisa dikendalin HP atau HP yang mengendalikan kamu? Siapa yang punya HP? Nunjuk. Yang punya HP di rumah, yang main HP di rumah, nunjuk. Nggak percaya Ustaz kalau nggak main HP di rumah. Ayo yang main HP di rumah, nggak apa-apa. Nggak bisa, nggak dilarang kok. HP itu nggak dosa, nggak najis. Ini HP Ustaz aja pakai HP. Berarti kita juga bisa main HP. Siapa coba? HP. Banyak ya, hampir semuanya. Oh, tak ada. Yang nggak punya HP, yang nggak main HP, nggak ada. Ada nggak main HP? Masya Allah, manusia langka. Ya. Kenapa kok yang punya HP ini harus dinasehatin? Hati-hati, karena nanti ini menyenangkan sekaligus menghanyutkan. Menyenangkan, tapi juga menghanyutkan. Main Facebook. Kamu main Facebook apa Twitter? Apa Twitter? Apa Instagram? Instagram. Terus apa lagi? TikTok. Terus apa lagi? WA. Hah? WA-nya ada? Ada. Apa lagi akunnya? Jujur aja lah. Kita sama kita ini. Apalagi ada punya apa? Twitter X. Sekarang namanya X. Twitter nggak ada lagi ya. Apalagi tuh? Hati-hati, jangan sampai terhanyut ya.
ini main apa namanya edit video, main video-video, asal rekam, posting, rekam, posting, rekam, posting. Kamu harus sadar kalau kamu tuh santri hafiz, masa depanmu panjang. Jangan pernah coba-coba foto kalau kamu nggak berjilbab. Jangan pernah coba video-video terlihat auratmu, jangan. Kenapa? Itu dosa jariah, apalagi diupload. Kalau nggak diupload pun nanti mungkin bisa terupload, bisa terkirim. Nanti orang bisa edit, ya. Jadi hati-hati. Tadi itu Ustadz baca di Sumatera, ada anak SMP ditemukan mati dalam karung. Pinggir jalan tuh, orang lihat ada karung. Dikirain karung itu buah, ya, karena apa namanya karungnya kayak ini. Ternyata pas dibuka kepala orang di pinggir jalan. Anak gadis SMP dibunuh, dibuang di pinggir jalan. Ternyata dia dibunuh oleh orang teman Facebookernya. Facebooker. Facebooknya lah gitu. Jadi dia main Facebook, berteman lah sama teman itu. Yang boleh jadi di apa namanya di Facebooknya itu apa foto profil fotonya itu